Di balik indahnya alam Jawa Barat, terdapat satu tempat yang tak pernah disebut dalam brosur wisata. Bukan karena dilupakan, tapi karena dihindari. Di antara rimbun bambu dan semak liar, berdiri sebuah bunker tua peninggalan Belanda, yang katanya masih dihuni arwah seorang noni cantik, Anna van der Wijk. Malam itu, 4 anak muda datang ke sana bukan untuk berlibur, melainkan untuk membuktikan apakah kisah itu cuma legenda, atau memang ada sesuatu yang menunggu mereka di dalam gelap. Rian, Bayu, Arga, dan Dini, 4 pemburu misteri, yang malam itu menyalakan kamera. Tanpa sadar mereka juga membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Dan inilah kisahnya. Bunker terlarang, arwah noni Belanda yang tak pernah pergi. Jadi, sebelum kisah ini dimulai, klik tombol subscribe dulu, biar kamu nggak ketinggalan setiap cerita misteri yang akan bikin kamu takut menatap bayanganmu sendiri. Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, tersembunyi di balik rimbunan pohon bambu dan semak belukar, berdiri sebuah bangunan tua peninggalan Belanda. Bangunan itu dulu merupakan bunker perlindungan tentara Belanda yang dibangun pada masa Perang Dunia Kedua. Kini, tempat itu ditinggalkan, sunyi, dan menyimpan kisah menyeramkan tentang sosok hantu noni Belanda yang dikatakan masih gentayangan di sana. Malam itu, Rian dan 3 temannya Bayu, Arga, dan Dini memutuskan untuk melakukan eksplorasi malam ke bunker tersebut. Mereka adalah konten kreator misteri yang sedang naik daun di media sosial. Guys, ini dia tempat yang katanya dihuni arwah noni Belanda yang bunuh diri setelah kekasihnya mati di medan perang, ujar Rian sambil menyorotkan senter ke arah pintu bunker yang berkarat. Udara terasa lembab. Bau tanah basah bercampur aroma karat menyengat hidung. Langkah kaki mereka menggema ketika mulai menuruni tangga sempit menuju ruang bawah tanah. Gila, dingin banget ya di sini, kata Dini sambil memeluk tubuhnya. Arga menimpali, kayak ada yang ngikutin dari belakang. Bayu tertawa kecil. Udah, jangan halu dulu, baru juga masuk. Begitu tiba di ruang utama bunker, mereka menemukan lukisan perempuan bergaun putih yang sudah lapuk dan penuh debu. Di bawahnya terukir nama Anna van der Wijk, 1919-1942. Ini dia, noni Belanda itu, bisik Rian sambil menyalakan kamera. Menurut catatan sejarah setempat, Anna adalah tunangan seorang perwira Belanda bernama Letnan Johan yang tewas ditembak oleh pasukan Jepang tak jauh dari lokasi bunker. Setelah mendengar kabar kematian kekasihnya, Anna dikabarkan mengakhiri hidupnya di dalam bunker ini dengan cara menggantung diri di salah satu tiang besi. Tiba-tiba, suara gesekan rantai terdengar dari salah satu lorong gelap. Dini menjerit kecil. Kalian denger gak? Bayu menyorotkan senter, tapi tak ada siapa-siapa. Namun saat mereka mundur beberapa langkah, lukisan Anna tiba-tiba jatuh sendiri. Arga segera memeriksa dan matanya membelalak. Di balik lukisan itu, ada pintu rahasia kecil dari besi yang tertutup rapat. Tanpa pikir panjang, mereka membukanya. Di dalamnya terdapat ruangan sempit dengan kursi gantung tua dan seutas tali kusam menggantung di langit-langit. Udara di sana berubah sangat dingin. Sumpah, ini pasti tempat dia bunuh diri, gumam Rian pelan. Tiba-tiba, lampu senter Rian berkedip-kedip, lalu mati. Gelap. Hanya terdengar suara napas mereka yang panik. Kemudian, terdengar suara langkah kaki halus mendekat. Langkah itu berhenti tepat di belakang Dini. Bayu, itu kamu? Tanya Dini gemetar. Tak ada jawaban. Saat ia menoleh, tampak sosok perempuan berkulit pucat, bergaun putih khas zaman kolonial, rambut pirangnya menutupi wajah. Dari mulutnya mengalir darah tipis, dan matanya kosong menatap ke arah mereka. Gaun putih, itu Anna. Suara Arga terbata-bata. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke langit-langit, di mana tali gantung masih berayun pelan. Dia pengen kita tahu, gimana dia mati, gumam Rian dengan suara bergetar. Tiba-tiba suara tertawa lembut tapi menyeramkan menggema di dalam bunker. Johan, waar ben je? Johan, di mana kau? Suara itu seperti berasal dari segala arah sekaligus. Senter Dini menyala kembali, tapi kini di tembok bunker muncul bayangan perempuan tergantung, meski tak ada apa-apa di sana. Dini berteriak histeris. Bayu menariknya keluar, tapi lorong seakan berubah, mereka berputar-putar di tempat yang sama. Rian mulai membaca doa dengan terbata, tangannya gemetar tak henti.
Arga yang berjalan paling depan tiba-tiba berhenti. Matanya menatap kosong. Dan dari bibirnya keluar bisikan pelan. Dia, di belakang kita. Begitu mereka menoleh, sosok noni Belanda itu melayang. Wajahnya menatap mereka dengan senyum tipis yang mengerikan. Gaunnya robek, dan dari lehernya menggantung tali panjang yang meneteskan darah hitam. Ketika mereka akhirnya berhasil keluar dari bunker, napas mereka tersengal. Udara luar terasa seperti anugerah. Namun saat Rian menoleh ke kamera untuk memastikan hasil rekaman, ia tertegun. Di layar terlihat dengan jelas, bayangan perempuan Belanda itu berdiri di belakang mereka, melambaikan tangan pelan. Keesokan harinya, mereka kembali ke bunker bersama warga setempat. Namun pintu besi yang mereka buka malam itu tak ditemukan lagi. Lukisan Ana pun sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah bekas tali kusut di langit-langit, berayun pelan setiap kali angin bertiup. Sejak malam itu, Rian dan teman-temannya berhenti membuat konten eksplorasi tempat angker. Mereka percaya, bukan semua kisah harus dibuktikan. Beberapa lebih baik dibiarkan tetap menjadi misteri. Dan bagi siapapun yang melintasi daerah itu, jika mendengar suara perempuan bernyanyi lirih di tengah malam, jangan pernah menoleh ke arah bunker itu. Karena mungkin, Ana masih mencari Johan. Kalau kamu suka kisah misteri seperti ini, jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan siap-siap mendengarkan cerita horor berikutnya yang bikin bulu kuduk berdiri.